Terkupas itu karena apa? Itu karena merapikan. Jongkok. Oke, kita ada berada di lahan land clearing. Ini sekitar seluas 2 hektar yang kebetulan belum kita tanami kaliandra. Nah, jenis tanah kemudian vegetasi yang ada ini selama masih proses menunggu apa aja nanti kita sampaikan oleh Profesor Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan yang akan kita tanami ini ya dengan kondisi lahan yang landai ya. Landai sampai agak curam begitu ya, landai sampai agak curam. Di lahan ini setelah clearing itu kemudian muncul vegetasi pule, akasia, puspa. Ya, puspa ini dicirikan dengan daun yang pucuk, semacam pucuk merah di tanahnya ini ya, itu didominasi oleh pasir kuarsa. Ya, ini adalah ciri khas dari tanah di sini. Jadi ini kan akasia ya, akasia daun lebar, tetapi pada saat dia kecil itu dia rupanya dia mempunyai daun yang kecil gini, tapi kemudian ini daunnya begitu sudah mulai besar ya, ini tanamannya dia kemudian ada peralihan ya. Ada peralihan untuk menjadi besar, lalu kemudian setelah itu besar semua. Di sini memang juga terkenal dengan jenis tanaman kantong semar ya, dan kantong semar ini merupakan jenis tanaman yang dia itu dapat memakan istilahnya sumber nutrisinya itu dari serangga yang dia masuk ya semacam dimakan ya oleh kantong semar itu gitu ya. Ya, kita menuju ke tempat area yang kita tanami ya teman-teman ya. Ini masih posisi dari ninjo tadi, kita ke area yang kita tanami kaliandra. Assalamualaikum. Oke, kita udah ada di lahan tempat kita penanaman kaliandra di sini. Ini luasnya sekitar 5 hektar. Ya, jadi kita coba nanam tanaman kaliandra di sini di lahan pratambang ya. Kita lihat nanti apa aja yang sudah ada di sana dan bagaimana perawatannya. Ketemu dengan teman-teman di sini. Jadi teman-teman, ini adalah tanaman kaliandra yang berada di Tanjung Enim. Terus kira-kira kondisinya yang 90% hidup atau kemudian seperti apa? Kalau kondisinya ya nggak mungkin 90% karena pertama kali menanam emang di musim kemarau, jadi kita banyak evaluasi juga di situ terkait tanamannya yang katanya hidup ketika musim kemarau, itu jelas evaluasi bagi kita juga. Jadi ya setelah musim hujan kita harus terus hajar tanaman hidup, ya hasilnya bisa hijau seperti ini teman-teman. Di belakang itu tanaman kaliandra. Kita coba ke belakang ke sana, nanti lihat luasan yang sudah kita tanami dan sudah dilakukan perlakuan pemupukan dan sebagainya. Kita lihat pertumbuhannya ya. Kita ke sana lihat beberapa tanaman yang kondisinya sekarang saat ini ya. Kita ke bawah, kita lihat perkembangan tanaman kaliandra. Jadi sambil jalan kita sambil ngevlog ya. Ini satu pekerjaan kita. Nah, ini tanaman kaliandra yang sudah tumbuh. Ini karena kondisinya nggak hujan di sini, masih gerimis ya, masih butuh penyiraman. Ini ada yang mati gitu, biasalah. Nah, populasinya di sana dengan jarak tanam itu 1x1. Nanti kemudian bisa kita jarangkan menjadi 2x1 ya. Kita lanjut ke sana. Teman-teman di sana, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ya. Di sana teman-teman kita. Jadi nih yang tumbuh bagus ya kayak gini ya. Jadi sudah
ini modelnya menyebar ya, tidak tumbuh ke atas. Nah ini salah satunya. Ini hanya tumbuhnya ke atas lebih banyak, cuman kesininya kurang. Nah ini yang kemudian harus kita rawat terkait dengan batang-batangnya itu. Kita lanjut ke sana. Nah ini teman-teman, nah ini kayak teman-teman, sini banyak yang mati di sini. Ya, ini yang harus dilakukan penyulaman sampai ke blok sebelah bawah itu juga banyak yang mati. Ya ini harus dilakukan penyulaman. Kita yang EVOS-nya tinggi itu terkait dengan melakukan penyulaman tanaman ini dan sekalian untuk perawatan ya, biar nanti pertumbuhannya bisa merata lah. Kelihatan nih Mas Yo. Ini ya, ini teman-teman yang di lapangan mereka melakukan pemupukan kemudian penyulaman tanaman ya. Ini luasnya 5 hektar ya Mas di sini ya? 4 hektar ya. Totalnya kalau yang dengan sana sudah 5 hektar lebih. Yang udah kita lain kan udah 15 hektar lebih kan? Hampir 20-an ya. Tapi memang ada permasalahan di sisi lahan. Teman-teman baru melakukan pemupukan. Ini NPK ya Mas ya? KCL. Oh, enggak usah, kamu ngomong nggak apa-apa. KCL ya Mas ya? Kaliumnya harus tinggi ya. Yuk kita ke bawah. Jadi dibuat lubang baru nanti pupuknya ditaruhkan di situ. Sekitar 1 sendok. Kita ke bawah lihat sumber air yang digunakan untuk penyiraman di area lahan ini. Itu dipompa dengan pompa diesel, dinaikkan ke semacam bak penampung baru didistribusikan ke tanaman-tanaman. Yuk bawah. Kita lihat ya, di sini tuh karena hujan kemarin ini sempat terjadi erosi ya, erosi sehingga akan mengangkat beberapa tanaman sehingga mati. Ini kayak ini tanamannya rebah nih, gila, rebah tanamannya. Dan ini aliran airnya yang air hujan yang kemudian tertampung di lokasi bawah itu. Dan ini juga ini ada. Kita kasih ajir ini fungsinya untuk biar tanaman ini bisa tetap tegak ya, tetap tegak. Jadi inilah perlunya kita melakukan perawatan. Tuh. Nah, saya akan mewawancarai teman saya, Mas Fauzi. Ini kemarin saksi hidup ya, bahwa di sini tuh memang kita ada beberapa hal yang di luar dari nalar kita, termasuk ada beberapa beruang yang kesini, ada harimau ya, Mas Fauzi ya. Iya. Ya toh. Gimana Mas Fauzi itu ceritanya? Nah. Jadi semua terjadi sangat cepat teman-teman, bahwa ada tiba-tiba ada beruang madu gitu di bagian utara lahan ini, dan kemudian kami langsung melaporkan ke satker kita ya, kemudian dilakukan investigasi. Ternyata beruang madu itu hidupnya dia pada siang hari, bukan nokturnal. Kalau harimau, macan itu kan dia termasuk nokturnal. Itu juga ada juga harimau kan kemarin? Iya, sempat ada berita harimau. Aduh. Begitu. Malam hari itu ya? Malam hari. Iya ya. Ya. Oke. Gitu. Kembali ke ini Mas Fauzi. Nah, ini salah satu sumber air ketika musim kemarau kita kita pakai untuk penyiraman ya. Betul, tapi bukan sumber dari yang sini. Yang sini memang ini tempat kumpulnya. Kalau orang sini nyebutnya tuh air ulu tulung gitu. Jadi air ulu tulung itu tiba-tiba muncul tuh air mistis gitu. Tapi ini mistis? Ya, tadi Burni
merambat nih, nggak tahu. Tapi tajam banget ini, ada durinya, hati-hati. Dan kemudian di bagian bawah. Kita turun lagi nih. Ya. Aduh. Yang buli. Halo, hindari kau. Pintar kau sih lagi. Jongkok, Pak. Jongkok, hati-hati. Jongkok, Pak. Jongkok, Pak. Jongkok. 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 Nah, ini selang yang kita gunakan untuk melakukan pengisian air gitu. Dan ini termasuk sumber air yang ada di tempat ini, dan kemudian lahan yang sebelah sana itu yang sudah diklaim oleh warga. Di mana, Mas? Sebelah itu ya? Ya, sebelah utara ini. Jadi nanti tempat ini juga kita tanami gitu. Sampai batas airnya kan kita tanami lagi gitu untuk memenuhi area penanaman, kebutuhan penanaman juga. Gitu. Tapi bagian sana belum kita tanam dulu. Gitu. Oke. Nah, ini biasanya muncul biawak-biawak. Teman-teman, ada yang tahu nih tanaman apa ya di sini ya? Sampai merambat gini loh, panjang banget itu. Dia ke tanaman kita, ke situ ngelunter sampai ke sini. Warnanya hijau dan ini berduri loh. Ya, apa tanamannya ya? Kalau yang tahu silakan komen ya, teman-teman. Kita sudah selesai nyusuri tanaman kaliandra sekitar 4 sampai 5 hektar dan kita sampai ke bawah ke tempat untuk penyiraman. Jadi mungkin itu ya ceritanya. Kita kembali besok untuk ke Jogja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ya. Keren Pak. Keren. Akhirnya balik lagi ke barak. Capek. Oke, kita lihat nanti dari atas, kita coba terbangin drone ya. Kayak apa nanti dengan Mas Fauzi-nya, the pilot drone. Ini baru persiapan drone yang mau diterbangkan, kayak landasannya untuk terbangkan drone. Ini drone sudah jalan ya. Ini akan direkod oleh Mas Fauzi. Ini ketinggian 40 dengan jarak jelajah berapa ini Mas sekarang? Ini ketinggian 15 meter, Pak. Iya, 15 meter ya. Kita akan melihat menjelajah di posisi tadi yang sudah kita cek tadi, kita survei tadi. Nah, ini penampakan dari atas ya. Nah, di bawah itu tadi yang kita jalan di sumber airnya. Kita akan melewati itu. Ini lahan yang sudah ditanami ya, dari mulai ujung masih kelihatan kecil-kecil memang dan sudah kelihatan ada tanamannya.